Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan berlimpah rezekinya, amin. Teman-teman, ini tuh udah jam setengah 11 malam. Nah, Mama Mimi gabut nih, anak-anak udah pada tidur. Daripada Mama Mimi gabut, jadi mendingan Mama Mimi spill budget liburan Mama Mimi ke Jogja selama 3 hari 2 malam kemarin. Disclaimer ya teman-teman, Mama Mimi buat video ini bukan untuk tujuan pamer atau apapun, tapi untuk teman-teman mendapatkan informasi bagi teman-teman yang mau liburan ke Jogja dengan budget yang minim kayak Mama Mimi. Sebenarnya habis berapa sih? Ya, pertama, dan juga sebenarnya kita bisa kok liburan dengan budget yang gak wah banget, tapi ya alhamdulillah cukuplah untuk makan, untuk akomodasi dan transportasinya. Jadi ikutin terus video Mama Mimi, jangan di skip ya, check it out. Yang pertama Mama Mimi mau bahas itu adalah transportasi. Ya, transportasinya Mama Mimi menggunakan kereta ekonomi biasa ya teman-teman. Itu karena ini peak season, jadi harganya itu segini teman-teman. Ya, 200.000. Padahal kalau misalnya teman-teman perginya bukan di peak season atau di waktu liburan, ini kan waktu liburan sekolah ya, teman-teman bisa dapat harga seharga 74.000 aja teman-teman untuk kereta, dan fasilitas yang sama itu cuman hanya dengan 74.000. Oke. Nah, seperti apa sih kursinya kalau untuk kereta ekonomi yang biasa? Jadi gini teman-teman, nih dia kursinya teman-teman, kayak gini. Bangkunya tuh tegak lurus gitu, dan bangku senderannya ya tegak lurus gitu, dan bangku duduknya tuh kecil, jadi kita tuh nggak bisa duduk dengan nyaman kayak gini. Jadi kita harus tegak selama itu perjalanannya 9 jam teman-teman gitu loh. Jadi sebenarnya untuk kita yang bawa anak-anak, apalagi anak kecil di bawah 3 tahun ya, itu kurang nyaman teman-teman. Dan satu lagi, Mama Mimi salah pilih jam. Itu Mama Mimi pilih jam berangkat jam 11 malam atau 22.55. Tadinya dengan tujuan anak-anak bisa tidur di kereta, tapi ternyata enggak teman-teman, mereka enggak nyaman karena keretanya kayak gitu ya. Dan juga di depan Mama Mimi itu orang asing, karena kita kan pesan keretanya last minute teman-teman, jadi kita pilihan kursinya tuh sudah sangat sedikit sekali yang kosong gitu. Jadi kan 3 kursi, 3 seat gitu, dan di depan juga 3 seat. Karena Mama Mimi hanya beli 4 kursi ya, karena Raihan itu kan belum beli kursi ya, dia di Pangku. Beli 4 kursi, jadi 3 kursi dan depan 1 kursi. Gitu. Nah, itu di depan, di samping lagi ada 2 orang, untungnya sih alhamdulillah waktu itu Mama Mimi dapat teman sebangku yang asik dan enak, karena masih anak muda gitu teman-teman yang akan pergi dinas kerja gitu. Mereka tidur sih, tidur sepanjang jalan gitu, tapi nggak komplain waktu anak-anak Mama Mimi nggak bisa diam gitu kan, karena kan anak-anak tidak bisa dikondisikan ya, suka bolak-balik lah, melangkah mereka segala macam gitu. Tapi alhamdulillah di samping Mama Mimi orangnya baik. Oke, itu kan untuk seat kereta ekonomi. Ternyata ada juga yang namanya kereta ekonomi, tapi ini yang premium. Mama Mimi baru tahu setelah Mama Mimi sudah memesan tiket ini gitu loh. Mama Mimi baru mencari referensi di TikTok setelah Mama Mimi memesan tiket gitu. Ternyata ada ekonomi premium yang duduknya lebih nyaman seperti ini teman-teman. Nah, kan lebih enak kan, lebih nyaman. Mereka yang ekonomi premium ini duduknya itu cuman 2 seat. Itu kiri kanan 2 seat. Kalau ekonomi biasa kan tadi kan ada di kiri 3 seat, di kanan itu 2 seat gitu. Nah, ini ekonomi premium 2 seat dan bangkunya pun tidak tegak lurus, jadi kita masih bisa duduk kayak gini.
masih bisa tidur kayak gini gitu loh. Emang harganya sih beda ya, lebih beda 50.000 atau 100.000, tapi kan untuk kenyamanan kalau bawa anak-anak kita better kita ambil ekonomi premium gitu. Ya sudahlah, karena Mama Mimi baru tahu dan ini baru kali pertama Mama Mimi ke Jogja naik kereta. Ya teman-teman, oke, itu akomodasi, itu transportasi berangkat. Nah, Mama Mimi memesan dari tiket.com itu sekalian untuk pulang. Jadi pulang dan pergi. Sama, keretanya juga Mama Mimi pesan ekonomi. Jadi, Mama Mimi menghabiskan transportasi pulang dan pergi itu sebesar Rp1.600.000. Oke teman-teman, untuk transportasi sudah Mama Mimi bahas ya. Oh iya lupa, tadi itu dari Pasar Senen ya teman-teman, dan turun di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Oke teman-teman, untuk transportasi Mama Mimi sudah spill ya. Dan sekarang kita ke akomodasi. Untuk akomodasi, Mama Mimi juga memesan hotel dari tiket.com juga. Mama Mimi mencari hotel yang paling murah tapi nyaman untuk keluarga. Kenapa Mama Mimi mencari hotel yang nyaman? Karena Mama Mimi membawa anak-anak gitu. Beda lagi ya kalau misalnya kita perginya sendiri, terserahlah, untuk tidur di sleep box pun itu nggak masalah, atau di hotel kapsul itu nggak masalah. Cuman kan kita bawa anak-anak, jadi Mama Mimi mengutamakan kenyamanan anak-anak. Karena kita perginya itu kan perjalanannya cukup panjang ya, 8 jam. Jadi Mama Mimi mau anak-anak istirahat atau tidurnya dengan nyaman gitu loh setelahnya. Jadi besoknya kita jalan-jalan itu tidak rewel gitu. Nah, untuk harga hotelnya Mama Mimi dapat di Hotel at Home Premier Timoho by Horizon gitu, di Jalan Timoho, Yogyakarta. Jadi sebenarnya ini Mama Mimi salah pesan hotel. Nama hotelnya sama. Jadi Mama Mimi dulu pernah ke Jogja dan menginap juga di Hotel at Home, tapi bukan yang daerah Timoho. Ternyata dulu itu deket Malioboro at home-nya. Nah, ini Mama Mimi asal klik aja, oh at home nih, hotel yang dulu kita nginep. Tapi Mama Mimi nggak ngeh kalau ini tuh di daerah Timoho atau di Jalan Timoho, bukan di jalan deket Malioboro yang dulu Mama Mimi pernah nginep, pernah ke Jogja gitu. Nah, di sini tuh mana ya teman-teman? Nah, ini Mama Mimi dapat harga hotelnya per malam itu segini teman-teman. Ya, 394.000 lah gitu ya. Jadi Mama Mimi langsung memesan untuk 2 malam. Jadi Mama Mimi nggak pindah hotel karena pertimbangan, 1, ribet untuk packing barang lagi, 2, ribet untuk anak-anak, bawa anak-anak kan, ribet lah pokoknya ya. Jadi untuk efisiensi waktu dan tidak ribet, Mama Mimi langsung pesen 2 hari. Jadi totalnya kurang lebih anggap aja 400.000, 800.000 untuk 2 hari. Inilah total untuk hotel ya, atau penginapan atau akomodasi. Dan ini udah dapet sarapan untuk 2 orang dewasa. Anak-anak gratis kecuali Kakak Danes karena sudah di atas 7 tahun. Itu bayar 60.000. Jadi 2 hari itu Mama Mimi nambah sarapan itu 1 hari. Karena yang hari kedua Papa Danes tidak mau makan di hotel, jadi dipakai untuk Mama Mimi dan Kakak Danes. Jadi Papa Danes makan di angkringan di depan hotel. Nah, memang seharusnya ya,
yang enak itu gitu teman-teman. Kita nggak usah pakai sarapan di hotel dan kita nyari aja makanan di sekeliling hotel yang emang banyak banget angkringan, banyak banget mbah-mbah yang jualan gudeg pinggir jalan itu menurut Mama Mimi lebih sedep, lebih enak sih sarapannya dibandingkan kita sarapan di hotel gitu teman-teman. Cuman sekali lagi untuk efisiensi waktu Mama Mimi mencari yang tambahan sarapan biar takutnya ribet nanti kan, gak ada tempat sarapan untuk anak-anak gitu. Padahal pas Mama Mimi keluar itu ternyata banyak sarapan yang lebih enak-enak dibandingkan sarapan hotel. Sekarang Mama Mimi mau bahas selama 3 hari di Jogja itu Mama Mimi menggunakan untuk warawiri menggunakan apa sih? Mama Mimi sewa mobil. Selagi-lagi Mama Mimi sewa mobilnya dari tiket.com. Kayak gini teman-teman. Dan Mama Mimi memilih mobil Agya aja yang paling murah. Mama Mimi pesen untuk 2 hari. Per harinya itu harganya 180.000. Untuk 2 hari jadi segini. 360.000 rupiah. Mobilnya cukup nyaman, pemilik rentalnya juga cukup enak lah. Pokoknya kalau di Jogja itu memang orangnya ramah-ramah dan enak-enak ya teman-teman. Oke, untuk transportasinya sudah dibahas. Sekarang Mama Mimi spill harga tempat wisata dan kemana aja Mama Mimi selama di Jogja 2 hari. 3 hari 2 malam. Yang pertama, Mama Mimi kan berangkat dari stasiun Pasar Senen itu jam 22.55. Lalu tiba di stasiun Lempuyangan itu sekitar jam 7 pagi. Langsung lah Mama Mimi mencari sarapan ya. Itu ke Malioboro, yaitu ke Gudeg Mbok Lindu. Itu emang Mama Mimi pengenin banget ya dari awal ke Jogja itu. Tujuan Mama Mimi adalah makan Gudeg Mbok Lindu. Gara-gara Mama Mimi nonton food apa sih di Netflix itu. Pokoknya si Mbok Lindu ini masuk makanan kuliner enak Indonesia yang masuk Netflix gitu. Oke, di sana itu emang pas Mama Mimi sampai itu pakai udah dianterin mobil ya teman-teman ya. Mobil yang kita sewa udah dianterin di stasiun Lempuyangan. Itu Mama Mimi ngantri emang cukup panjang. Ya sekitar 15 menit lah untungnya. Karena waktu itu kan udah jam 8-an kali ya Mama Mimi ke situ. Mama Mimi memesan pakai telur. Harganya itu kalau nggak salah 20.000 dan papanya Mimi pakai ayam kampung gitu. Kalau nggak salah harganya pokoknya ada di sini nih teman-teman ya. Nih, ini Mama Mimi agak lupa ya. Jadi Mama Mimi sertakan harganya di sini. Nah emang ya gudeg ini beda banget dari yang udah-udah Mama Mimi rasain gudeg di Yogyakarta atau dimanapun Mama Mimi makan. Gudeg ini tuh nggak manis teman-teman. Jadi kita yang nggak biasa makan manis tuh pasti bisa makan gudeg ini gitu. Nggak terlalu enak jadinya. Dia cita rasanya tuh gurih, ya namanya gudeg ada manisnya ya. Tapi nggak yang manis banget kayak kita makan gula gitu. Kan ada juga gudeg yang suka kita makan ini tuh terlalu manis buat kita, tapi tuh ini enggak. Nah ini ya teman-teman yang tadi tuh harganya ya. Menurut Mama Mimi worth it dan nggak terlalu mahal sih. Gitu. Untuk daerah wisata. Oke, dan habis dari makan gudeg, Mama Mimi lanjut ke daerah wisata ke Candi Prambanan. Nah, sebelumnya Mama Mimi ngisi bensin dulu sebesar 100.000 rupiah. Kenapa Mama Mimi memilih ke Candi Prambanan di hari pertama? Karena dari awal datang kakak Dana selalu ribut ingin melihat candi seperti yang udah di video Mama Mimi bilang ya di video trip Jogja Day One gitu. Kakak Danes itu suka banget sejarah dan dia tuh penasaran sejarah-sejarah Indonesia. Kok bisa sih kayak gini? Kok bisa sih kayak gini gitu. Nah pas di candi itu juga dia sangat excited masuk ke dalam candi-candi dan amazed gitu ngelihat candi-candi ini kok
ini kayak gini ya, kok ceritanya gimana ya gini-gini gitu. Dan di Candi Prambanan itu kan ada audio visualnya teman-teman dan ada sejarah-sejarahnya dan itu dibaca sama dia gitu. Jadi untuk pengetahuan Kakak Danes juga minatnya ke sejarah tersalurkan gitu ya teman-teman. Oke, dari Candi Prambanan itu kita langsung dari Candi Prambanan itu kira-kira kita jam berapa ya? Jam 2-an lah gitu. Kita langsung check-in hotel. Kenapa sih Mama Mimi nggak langsung check-in hotel pas nyampe stasiun Lempuyangan? Karena hotel itu check-in di jam 14.00 atau jam 2. Karena Mama Mimi sampainya jam 7, jadi belum waktunya check-in. Jadi Mama Mimi muter-muter lah dulu di sekeliling Jogja gitu loh teman-teman. Oke, untuk hari pertama Mama Mimi cukup ke Candi Prambanan karena anak-anak udah lelah gitu. Mama Mimi dan papahnya juga udah sangat lelah karena itu udah hampir 1 harian ya kita nggak tidur gitu. Jadilah tadinya ya niatnya kita abis maghrib nih kita mau ke Malioboro, mau nongkrong di Malioboro. Tapi Mama Mimi dan anak-anak udah nggak kuat, jadilah kita abis Isya kita semua langsung pada udah tidur dan blek bangun itu subuh. Dan itu yang Mama Mimi rasain tidur paling tibra gitu loh, paling enak selama ini gitu. Karena memang benar-benar badan capek dan benar-benar hampir 24 jam gak tidur gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak pada strong, pada kuat, pada nggak cranky ya, walaupun ya adalah sedikit-sedikit drama kalau anak-anak ya berantem apa segala macam itu mah biasa gitu. Untuk hari kedua lanjut itu Mama Mimi biasa ya bangun tidur terus nunggu waktu sarapan hotel. Waktu sarapan hotel itu jam 6, tapi Mama Mimi turun ke bawah itu jam setengah 7 apa jam 7-an gitu ya. Mama Mimi selesai sarapan, kita baru mau merencanakan kemana lagi nih. Bingung loh, kita scroll-scroll TikTok, wisata yang ada di Jogja gitu. Karena kita nyewa mobil, sayang kalau cuman di daerah kota, jadi kita ke yang agak jauh gitu. Dan sayang juga nih bensinnya, kita udah beli 100.000 gitu kan. Sayang kalau kita balikin mobil bensinnya masih penuh. Jadi ada 2 opsi waktu itu. Kita mau ke Loka ya, bukan Giri Loka. Tempat kebun binatang gitu apa ya namanya. Nanti Mama Mimi tulis di sini deh. Kebun binatangnya ini deh ya. Dan opsi kedua itu ke Pantai Parangtritis. Nah, lalu yang dipilih ke lokasi Parangtritis. Kenapa? Karena anak-anak mau berenang. Mama Mimi sudah berjanji sama anak-anak nanti di hotel kita bisa berenang. Tapi ternyata kolam berenangnya itu nggak bisa buat anak-anak karena untuk sedewasa aja segini. Tuh kan. Nah, anak-anak harus dipegangin dong. Sementara yang bisa megangin cuma Papa Danes yang berenang gitu. Mama Mimi nggak bawa baju renang, nggak ada persiapan renang untuk Mama Mimi gitu. Sementara yang megangin cuma Papa Danes, dia harus megangin 3 anak, jadi nggak bisa Mama Mimi merayu anak-anak untuk nggak berenang di hotel gitu. Ya udah kita ke pantai main air gitu kan. Sampailah di Parangtritis, itu kita nyampe di pintu gerbangnya ya. Itu kita bayar sebesar 15.000 per orang. Tapi Mama Mimi nggak tahu kenapa kita cuma bayar 30.000. Yang dihitung itu cuma orang yang di depan aja, supir sama yang di samping supir gitu loh. Jadi Papa Mimi sama Danes gitu yang duduk di depan itu cuma mereka yang bayar. Jadi Mama Mimi bayar 30.000. Padahal si bapaknya melihat ada 3 orang ya di belakang, tapi udah 2 orang, 30.000 gitu. Padahal di situ ditulis 15.000 per orang. Oke, dari situ
perjalanan dari pintu gerbang ternyata perjalanan masih ada kurang lebih 500 meter untuk sampai di pantai. Nah, di pantai, Mama Mimi cuman main sebentar ya teman-teman di pinggir pantainya. Mama Mimi memutuskan untuk out dari pantai dan main di luarnya aja. Karena Mama Mimi bener-bener was-was dan itu nggak ramah anak banget kalau untuk pantai ya teman-teman ya. Apalagi untuk berenang. Ombaknya besar sekali teman-teman. Daripada Mama Mimi was-was lap-lap dan teriak-teriakan terus. Setiap ada ombak datang, Mama Mimi teriak, Daras, Meme, Ran, sini, dan ngomel terus sama papanya untuk selalu megang anak-anak. Ya udahlah, ayo cepetan, berenang aja di depan gitu. Sedangkan di depan itu alhamdulillahnya disediakan kolam renang mini gitu teman-teman. Ada 2 di sisi kiri dan sisi kanan. Kita cukup bayar 10.000 per anak atau per orang. Alhamdulillah mereka happy dan akhirnya mereka bisa berenang di kolam renang gitu. Jadi Mama Mimi tidak terlalu mengecewakan anak-anak yang nggak berenang di hotel. Alhamdulillah mereka happy. Nah, pulang dari Parangtritis, Mama Mimi tuh nggak tahu lagi ya mau kemana itu. Karena itu waktu itu masih jam 2 siang. Sayang banget kan, kemana lagi nih mumpung di Jogja ya. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke hotel. Nah, nggak tahu kenapa di perjalanan hotel itu melewati yang namanya es krim Tempo Gelato. Yang dari awal itu Mama Mimi nggak usah lah kita ke situ karena memang pricey, emang agak mahal gitu. Di listnya papanya sih ada nih Tempo Gelato nih, kita kesini nggak gitu kan. Bukan di list penawaran. Penawaran waktu ke Jogja kita mau kesini nggak, ada Tempo Gelato di situ, tapi Mama Mimi nggak usah lah ke Tempo Gelato, makan es krim pula gitu kan. Anak-anak nggak usah lah makan es krim gitu. Oke, tapi nggak tahu kenapa memang rezekinya anak-anak makan es krim kali ya teman-teman ya. Kita mampirlah ke situ dan kita makan Tempo Gelato. Mama Mimi beli 2 kon dan 2 cup small. Sebenarnya kita sangat enak sih makan itu. Karena apa? Bukan karena nggak enak, itu enak banget. Tapi karena kebanyakan teman-teman. Jadi kita cukup beli 1 kon sama 1 cup small sebenarnya teman-teman ya. Dan harga untuk kon itu satunya 35.000 dan untuk cup small itu 30.000. Masing-masing kita bisa pilih 2 rasa seperti yang sudah Mama Mimi jelaskan di video trip Jogja Day 2. Ya. Nah, habis dari Tempo Gelato kita nongkrong-nongkrong sejenak ya, karena emang tempatnya bener-bener enak buat nongkrong, buat main anak, buat kita duduk-duduk santai itu emang enak. Setelah kita nongkrong, Mama Mimi memutuskan untuk balik hotel. Kita mandi, kita bersih-bersih. Nggak lama dari itu azan maghrib. Setelah azan maghrib, kita langsung pergi ke Malioboro. Yeay! Itu dia yang ditunggu-tunggu sama Mama Mimi. Karena Mama Mimi selalu kangen sama yang namanya Malioboro. Jogja dan Malioboro tidak bisa dipisahkan bagi Mama Mimi. Karena Mama Mimi itu suka banget aja gitu nggak tahu jalan di sepanjang Malioboro itu. Dan malamnya itu kita sampai jam 11 malam lah. Sampai anak-anak tidur di mobil sih. Sampai jam 11 malam kita pulang dan besoknya kita balik ke kota Mama Mimi tercinta, ke Tangerang. Itu jam 12 siang naik keretanya, tapi Mama Mimi sudah berangkat dari hotel atau check out dari hotel itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai di stasiun Lempuyangan udah jam setengah 11 siang. Mama Mimi siap-siap ini itu. Sempet beli makanan buat kita sih di kereta ya, karena betul aja karena kita di kereta itu kelaparan. Akhirnya Mama Mimi cuman beli Sabana itu di stasiun itu 28.000 pakai dada atau pakai sayap atau pakai apa gitu, 28.000 plus nasi dan 1 teh kotak.
teh botol kotak gitu, teman-teman. Oke, itu dia untuk tempat wisata dan lain-lainnya ya. Nah, untuk makan itu Mama Mimi kan banyak pesen online, teman-teman. Dan di sana tuh makanannya murah-murah banget dan enak, teman-teman. Mama Mimi hari pertama pesen ayam bakar dan itu enak banget. Mama Mimi habis 63.000 berlima untuk satu hari itu ya. Jadi cukup ramah kantong lah untuk makanan mah ya teman-teman, untuk jajanan. Ya anggaplah Mama Mimi untuk makanan itu Mama Mimi habiskan uang, ya hitung sajalah 2 juta lah ya teman-teman. Inilah 2 juta ting untuk makan sampai 2 hari 3 malam. Tapi itu lebihnya pasti banyak teman-teman. Untuk dana darurat lah, hitung aja. Jadi total untuk semuanya dari awal sampai akhir 2 hari 3 malam, Mama Mimi menghabiskan budget untuk 5 orang ya teman-teman, itu sebesar segini. Ya, lumayan ya, karena ini hari liburan sekolah. Mungkin kita bisa lebih hemat di hari biasa. Dan juga lebih enak sih karena tidak macet gitu. Jadi kita bisa punya ancang-ancang ya teman-teman ya, liburan ke Jogja untuk 2 hari 3 malam 5 orang sebesar segini dengan transportasi kereta. Itulah informasi liburan dari Mama Mimi ya. Kurang lebihnya Mama Mimi mohon maaf, dan ini sekali lagi bukan untuk pamer tapi untuk informasi teman-teman yang mau liburan ke Jogja kayak Mama Mimi gitu. Teman-teman, kalau menurut teman-teman informasi ini bermanfaat, tolong dibantu di-share ya. Dan jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Sampai di sini dulu video Mama Mimi. Wassalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa